Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Berkati kami. Berkati para pelayan yang melayani pada ibadah ini. Pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Terlebih hamba-Mu membawa firman, Bapa menguasai hamba-Mu, memberkati hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online. Kita hari ini akan menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Saat ini kondisi tidak bersahabat dengan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, ada satu jaminan yang pasti diberikan buat anak-anak yang dicintainya. Hanya kita belajar dekat dan melekat kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya Allah penolong kita. Pujikan dengan iman pujian ini. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan.
langkah hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu, sungguh hal yang terindah. Kasih Allah sangat nyata dalam hidup kita. Dia sudah membuktikannya dengan mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita akan nikmati keindahan kehidupan ini bersama Tuhan. Mari kita muliakan Dia, kita nikmati keindahannya bersama Tuhan. Kita lakukan yang terbaik dan Tuhan memberikan rancangan yang indah. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sempurna kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sempurna kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, kita bertemu Tuhan, kita cari wajah-Nya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, setia apa? Menjagaku selamanya. Sempurna kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sempurna kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Waktunya kita mencari wajah-Nya. Saatnya kita tertunduk di hadapan-Nya. Buka hati kita, arahkan pikiran kita, pandang Dia. Haleluya. Nikmati lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Seperti wanita mengurap
Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih suka mengikuti ibadah online dari Jemaat GBS Palur. Sebelum kita mulai, mari kita ingat pesan Ibu, yaitu kemana-mana pakai masker, lalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa jaga jarak. Kita hidup di new normal, kita harus benar-benar belajar untuk hidup bersih, membiasakan hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Shalom, selamat beribadah bersama dengan GBS Haleluya Palur. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi bekal bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada siang ini kami ingin menikmati berkat firman-Mu. Maka Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada kami, supaya kami dapat konsentrasi dalam mengikuti ibadah, dan kami dapat menikmati ayat demi ayat yang kami akan baca bersama, dan firman-Mu Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu mampu untuk menerjemahkan, memiliki bahasa yang sama, dan kami dapat sama-sama menikmati berkat-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat pecinta ibadah online dari GBS Palur. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema, hidup harus berbuah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita awali dari Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ada pohon ara yang tidak ditanam, tetapi tumbuh di tepi jalan. Dalam Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi Tuhan ingin hidup itu harus berbuah. Bobot seseorang tidak dilihat dari berapa lamanya dia hidup, tidak dilihat dari apa jabatannya, tidak dilihat dari setua apa dia, tetapi bobot manusia adalah dilihat dari buahnya. Selain itu juga dilihat dari buahnya banyak atau sedikit, manis atau masam. Tuhan pengen hidup Bapak Ibu berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, muncullah satu pertanyaan yang harus kita perhatikan dan kita renungkan. Apakah aku sudah berbuah? Kalau sudah, apakah buahku banyak atau sedikit? Apakah aku memiliki buah yang lebat atau buah yang sedikit? Atau apakah buahku ini masam atau manis? Perlu kita renungkan bersama. Kalau belum, kalau kita ingin memperbaiki, ya saat ini mari kita belajar bersama-sama. Ingat loh, dalam ayat 2, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Sudah siapkan kita untuk dibuang? Sudah siapkan kita untuk dipotong dan dibakar?
Atau kita ingin menampilkan buah-buah yang menyenangkan majikan kita, yaitu Bapa yang di surga. Ada beberapa syarat agar kita berbuah. Yang pertama, Yesus mengatakan kita dapat berbuah jika kita melekat kuat pada pokok anggurnya, yaitu Yesus. Atau kalau kita terjemahkan, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Artinya kita harus mengikuti dan mentaati tata cara yang aturan yang Yesus tetapkan dalam hidup. Jika ingin berbuah, ada tata aturan yang Yesus tetapkan di dalam hidup kita. Aturan yang Tuhan tetapkan diantaranya pasrah total. Tidak ada yang lain. Pasrah total. Karena kita hidup ini telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah tahu persis sejauh apa kapasitas kita, kemampuan kita. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa untuk kamu. Jadi Tuhan tahu persis kalau kita tidak pasrah, ya kita akan sering salah jalan, sering salah dengan berbagai hal. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan adalah tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Hidup dalam Tuhan adalah hidup yang selalu taat pada segala perintahnya. Dan izinkan Yesus ada di dalam hidup kita. Kita harus memberi ruang untuk Yesus bekerja. Kita harus memberi kesempatan untuk Yesus berkarya di dalam hidup kita. Kalimatnya yang sangat sederhana, tetapi prakteknya membutuhkan kesadaran dalam penekanan keakuan kita. Kesadaran untuk membuang jauh-jauh ego kita, sehingga dalam melakukan tidak lagi merasa terpaksa dan dipaksa. Jadi hidup di dalam Yesus artinya mentaati perintah Yesus dan menyerahkan hidup pada Yesus. Syarat kedua agar berbuah. Ayat 2 mengatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Pohon anggur dapat berbuah jika ranting dan daun-daunnya dipangkas. Dipangkas itu sakit. Dipangkas itu tidak menyenangkan. Bahkan terkesan daun yang tadinya dapat untuk berteduh dipotong, dipangkas, akhirnya meranggas, tidak dapat untuk berteduh lagi. Kita dapat berbuah jika kita pasrah total pada Tuhan, agar Tuhan dengan leluasa membentuk kita. Lalu kita dipotong oleh Tuhan dan kita rela. Apa yang dipotong? Mungkin hobi kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin harta kita, mungkin kesehatan kita dipangkas, dipotong supaya lebih bagus dan berbuah lebat. Mengapa harus dipotong? Karena Tuhan ingin buahnya lebat. Kadang-kadang dengan hobi yang masih ada pada kita tidak berbuah. Kadang-kadang dengan pekerjaan yang kita miliki yang kelihatan aman dan nyaman, kita tidak berbuah.
Kadang-kadang karena kita mengagungkan kesehatan kita, perlu dipotong kesehatan kita sementara kita sakit untuk dapat merenungkan betapa hebatnya kasih Allah. Maka relakan pemotongan-pemotongan itu asalkan kita berbuah lebat di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu harus ada pemupukan yang teratur. Tanaman akan berbuah lebat kalau dipupuk secara teratur. Apa yang menjadi pupuk tanaman hidup kita ini? Pupuknya adalah doa. Komitmen doa. Jangan digeser-geser. Kalau kita sudah komit, ya itu yang kita ambil. Lalu komitmen baca Alkitab. Jangan digeser-geser. Kalau digeser-geser, ya buahnya tidak akan bagus. Dan ibadah. Ketiga hal ini menyatu jadi satu. Jadi ada doa, ada baca Alkitab, dan ibadah. Ini harus menjadi satu kesatuan. Jangan diabaikan. Jangan satu dikerjakan yang lain tidak. Atau jangan dua dikerjakan yang satu tidak. Tetapi kerjakan ketiga-tiganya. Supaya kita berbuah lebat. Jadi ada 3 syarat jika ingin berbuah di hadapan Tuhan. Yang pertama, melekat kuat pada Yesus. Yesus menjadi pokok utama dalam hidup kita. Yesus menjadi penopang utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, dibersihkan dari segala hal-hal yang menghalang-halangi kecintaan kita pada Tuhan. Hal-hal yang membuat hal-hal yang membuat tidak berbuah harus kita buang, harus kita potong. Dan yang ketiga, dipupuk dengan doa, baca Alkitab, dan ibadah. Jadi kesimpulannya, hidup harus berbuah. Dan hari ini kita diizinkan untuk merenungkan apakah aku sudah berbuah di hadapan Allah. Betapa sakitnya kalau aku dipotong tanpa buah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Walaupun dengan online. Tetapi kami menikmati berkat-Mu di mana Engkau mengingatkan kami. Apakah kami sudah berbuah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengarkan pengumuman di zaman new normal ini. Jangan lupa protokol kesehatan yang tadinya 3M menjadi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Ini harus kita kerjakan dengan betul. Yang kedua, peserta khotbah online, tolong yang baru buka di subscribe. Yang belum pernah subscribe, tolong di subscribe. Lalu di like. Kalau menjadi berkat bagi kita, di share. Supaya dapat menjadi berkat bagi teman lain. Terus, doakan ibadah online ini. Karena ibadah online ini, hari-hari ini hujan. Supaya kami dapat bersama-sama mengambil gambar syuting di alam terbuka, maka perlu doa dari Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah online. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau berikan berkat-Mu kepada bangsa dan negara kami.
Kau berikan kepada kami bangsa yang baik, bangsa yang damai. Kau berikan negara yang gemah ripah loh Cinawi. Tetapi hari-hari ini kami ditakutkan dengan adanya COVID-19. Maka Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemampuan untuk mengalahkan COVID-19 ini. Engkau akan berikan roh-Mu kepada kami. Kau berkati para pemimpin kami. Kau berkati Pak Jokowi, beri kesehatan yang sempurna, sehingga dapat memikirkan bagaimana caranya untuk mengalahkan COVID-19 ini dan membawa bangsa kami maju bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Berkati para pembantu presiden, yaitu para menteri, supaya mereka dapat menerjemahkan apa yang dibicara, apa yang diperintahkan Pak Jokowi, dan mereka melakukannya dengan baik. Berkati gubernur, berkati bupati, wali kota, berkati lurah, camat, berkati RT RW. Dengan berkat-berkat pemberian-Mu, mereka akan tahu bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang mampu untuk mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati bangsa dan bangsa kami dengan ketaatan pada instruksi pemerintah. Engkau berkati sehingga mereka dapat segera mengatasi dengan baik COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan, setelah kami berpisah satu dengan yang lain, kami mohon Engkau mencurahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.